Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayu Susilawati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Tulusia Anggraini, Sarjana Pendidikan, salah satu guru IPA di SMP Negeri 15 Kota Bima, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Alhamdulillah keadaan hari ini baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu Alif, tujuan kita berbicara hari ini adalah untuk membicarakan persiapan observasi yang akan saya lakukan pada pembelajaran apa di kelas 8 yang akan Ibu Alif lakukan besok. Baik, Bu. Oke. Jadi di sini tujuan percakapan kita pra-observasi di sini adalah untuk mengetahui persiapan yang akan kita lakukan, lalu tujuan pembelajarannya apa, terus kembali di dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti ini digerakkan pada poin yang sekarang saya ingin tahu materi yang akan Ibu Alif ajarkan besok. Kalau untuk besok materinya kita sederhana. Jadi menarik sekali kedengarannya, sederhana. Lalu kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran besok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesan sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Setelah tahu materinya apa, lalu tujuan pembelajarannya apa, tentu akan ada metode yang Ibu Alif gunakan untuk penyampaian materi besok. Kira-kira metodenya apa ya? Materi besok metodenya kami pakai discovery learning ya Bu Ayu, sama diskusi kelompok sama diskusi kelompok. Lalu poin yang ingin Ibu Alif kembangkan di situ poin yang mana? Poin yang ingin kembangkan itu tentang diskusi kelompok ya. Biasanya peserta didik ini kelompoknya kadang kurang aktif dalam satu kelompok atau kurang efektif untuk mengerjakan soal-soal yang di OKPD. Jadi itu nanti poinnya ke arah ke situ. Jadi intinya nanti poin yang Ibu Alif kembangkan yaitu keterlibatan secara aktif dari setiap anggota kelompok yang ada di kelompok tersebut. Jadi seperti itu. Luar biasa Ibu Alif. Semoga apa yang Ibu Alif rencanakan ini akan berjalan lancar pada saat proses observasi yang akan saya lakukan. Nanti setelah proses observasi dilaksanakan, nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan bagaimana saya memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Alif. Terima kasih Bu Alif. Sampai jumpa di sesi observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, yang menyiapkan hari ini yaitu yang pertama datang di kelas tadi. Coba siapa tadi yang pertama datang ke kelas? Ya Indra, ayo siapkan. Ayo nih. Ya saya Kak. Ayo, Ati. Bangun. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Cikgu. Silakan dulu. Ibu akan selalu mengingatkan apa nih? Percakapan ya. Yang pertama, coba dibaca. Satu orang saja. Mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa lagi? Kita
Kita sudah terlaksana semua hari ini? Sudah. Kalau sudah, kita apresiasi diri kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat. Ada katrol bebas dan ada katrol majemuk. Kalau katrol tetap itu yang tadi kita pakai timba air, sedangkan kalau katrol bebas dan katrol majemuk ini yang akan kita temukan di perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan untuk mengangkat barang yang lebih besar dibandingkan badan manusia. Kita lanjut roda berporos. Sudah pernah lihat yang ini? Di mana? Biasanya di mana? Sepeda. Atau biasanya kalian sebut apa? Terali. Di bagian tengahnya kalian sebut apa? Itu yang dikatakan roda berporos. Bukan berputar, roda berporos. Pernah lihat setir mobil nggak? Atau setirnya trek? Kalau roda berporos yang ada di setir mobil itu walaupun kita oleh sampai begini 3 kali, biasanya akan kembali sampai juga 3 kali. Itu karena dia berputar pada porosnya, tetap kembali pada semula. Contohnya seperti ini. Ini mau diputar berapa kali pun, ini tetap di sini ujungnya. Porosnya ada di sini. Makanya dikatakan roda berporos. Sebelum kita kuis, kita akan kembali pada pembahasan yang belum dibahas, yaitu tentang apa tadi? Nah, kita kuas ya. Kita kuis pertama, ada kuas kedua, dan ada kuas ketiga. Ini nanti kalian bisa tentukan. Jadi kita kuas itu ada 3, ada titik beban, ada titik kuasa, dan ada titik tumpu. Yang perlu kalian perhatikan, titik beban itu berarti tempatnya beban. Sedangkan titik kuasa itu yang kita gunakan. Sedangkan titik tumpu itu sebagai tumpuan. Contoh gampangnya seperti ini. Saya contohkan. Yang titik beban yang mana? Di sini. Oke. Yang titik kuasa yang mana? Yang ini, yang pegang ibu atau yang di sini? Nah ini yang dipegang ibu ya, pasang. Yang di tengah sini berarti apa? Tumpukan. Kita bukan buat kalian semua. Nah, kuas ini ada 3 macam. Jadi macam-macamnya ada golongan pertama. Kita lihat yang golongan pertama. Ada apa aja itu? Apa ini? Pernah lihat ini kan? Buat cukir batu. Lingis. Ya namanya lingis. Ini pernah yang main? Ada yang pernah main? Ada. Ada yang pernah main? Nah, sekarang coba perhatikan. Kalian perhatikan dulu gambar yang ini. Cukir namanya ya. Kira-kira bebannya yang mana? Yang bawah. Kuasanya yang mana? Bawah. Tumpunya yang mana? Tengah. Berarti perlu diingat untuk tuas golongan pertama. Tuas golongan pertama. Yang di tengah apa? Tumpu. Baru kuasa. Baru beban. Sekarang perhatikan guntingnya. Perhatikan gunting. Kuasanya yang mana? Ayo, kuasanya yang mana? Bagian mana? Bagian mana kuasanya? Bagian itu bagian apa namanya? Bagian yang kalian pegang yang kanan kan? Terus bebannya di mana? Di atas. Sama nggak dengan yang lain, alat-alat yang lain? Sama, karena rata-rata tumpunya berada di tang, palu, lingis. Ini kan kuasanya di sini. Bebannya ini. Tumpunya di sini. Tetap tumpunya di tengah. Jadi perhatikan, kalau untuk tuas golongan pertama berarti tumpunya berada di nah, kita lanjut ke golongan kedua. Ayo. Ada yang pernah lihat ini enggak? Di bagian apa kalau berubah? Di
tutup botol, pembuka tutup botol. Ini contohnya pembuka tutup botol nih. Dan ini botolnya nih, kunci di botolnya. Kan cumi kenake nih. Ayo, kuasanya di mana? Kuasanya di yang saya pegang ini, atau di sini, atau di ini ya? Dipegang. Kuasanya dipegang. Bebannya? Di botol. Di botolnya. Tumpunya? Di bagian cungki. Iya, di bagian sininya. Berarti yang tengah yang mana? Botol. Yang tengah titik apanya? Tumpu, beban, atau kuasanya? Tunggu. Bagian Kuasanya beban. Karena botolnya tadi di tengah. Oh. Berarti kalau golongan kedua apa yang di tengah? Beban di tengah. Beban berada di antara tumpu dan kuasa. Terus kita lanjut ke tuas golongan 3. Nah ini banyak yang sering lihat ini. Ini apa ini? Ciru atau stop. Terus ini nih buat menjepit kertas. Stapler. Seandainya contoh stapler, ibu nggak bawa lagi contoh stapler. Ini aja deh. Contoh stapler. Seandainya stapler. Bayangkan stapler. Beban. Bukan kuasa. Jadi tuas golongan 3 yang di tengah apa? Kuasa di antara tumpu dan beban. Kalau staples di ujung nggak bisa staples loh. Kalau di tengah kan baru ada kekuatan. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak. Kalau nggak ada kita lanjut yang terakhir yaitu tadi apa? Yang belum apa? Dan ini tuas sudah, bidang miring sudah, kaprol sudah. Oh kita sehari-hari karena perjalanan dari bawah ke sini itu kan tanyakan tuh. Pernah ada yang coba enggak antara lari lurus begini dengan lari agak dimenggokkan begini? Kalau naik motor ya. Mana yang lebih bebannya lebih ringan? Yang lari langsung lombo begini atau yang pakai menggok begini? Jawab. Kenapa? Karena kalau kita lari lurus itu bebannya semakin berat. Dan itu salah satu alasan kenapa jalan yang untuk menaik pegunungan atau pegunungan itu dibikin berkelok. Kalau dibikin lurus, waktu take gas, akhirnya turun ke bawah. Seperti itu. Itulah fungsinya yang digunakan bidang miring untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita lanjut ke kita diskusi kelompok, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidaklah. Anaknya ibu kan pintar-pintar. Iya. Ini kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nanti untuk presentasinya kita pakai yang satu orang yang jaga kiosnya, dua orang yang pergi berbelanja di kelompok yang lain, dan belanjanya hanya waktu 1 menit untuk menyocokkan jawaban kalian dengan teman kalian. Untuk pengerjaannya kita pakai waktu seperti biasa, timer, karena takutnya nanti dengan cara menyeret drag drop di kotak miring. Kan ada 6 kata-kata di bawah. Iya. 6 kata-kata di bawah ini dicocokkan dengan alat yang ada di atas. Oke, ngerti ya? Mana yang bidang miring, mana yang kuas pertama, mana yang kuas kedua, mana yang kuas ketiga, mana yang katrol, mana yang roda berporos. Terus untuk yang E itu kita akan lebih memahami usaha dan pesan sederhana. Jadi kalian centang, silang, pembolok, ketitik, kurung harus ada jawabannya antara nomor 1 sampai nomor 5.
Silakan diisi mulai dari sekarang. Staples. Nah, staples tadi tuas jenis keberapa? Ditulis juga di bawahnya. Nih, sudah kan? Oke. Mengerjakan sesuai dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita bikin tadi. Ya, Bu. Selanjutnya, kita akan mulai mempresentasikan. Tapi Ibu sekarang maunya presentasinya pakai business topic. Tentukan 1 orang yang menjaga tokonya Ya. dan 2 orang yang pergi belanja di tokonya. Ya. Nanti putarannya seperti ini ya. Kelompoknya Ati ke kelompoknya Dina. Regina ke kelompoknya Bira, Rama ke kelompoknya Arya ke kelompoknya Afgan ke kelompoknya Iwan ke kelompoknya Sajan ke kelompoknya Ati. Iya. Setiap 1 menit kalau Ibu bilang ganti, langsung putar oper seperti tadi. Oke. Jadi pindah tokonya. Dan nanti silakan dicatat karena mungkin Ibu tidak bawa stiker bintang hari ini. Nanti silakan dicatat di kertasnya. Yang penjual akan memberi bukan penjual, yang pembeli akan memberikan bintang kepada toko yang dituju. Sepertinya begini, kalau tokonya tidak menyajikan dengan baik atau jawabannya mungkin seandainya beda dan terus tidak punya alasan apa-apa atau tidak punya alasan yang kuat, kalian bisa kasih bintang paling tinggi notanya 3. 5 kayak Sophie ya. Iya. Bintangnya 5. Paling rendah berarti bintangnya 1. Jadi harus bawa buku catatan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 5, 6, 7. Jadi seandainya Ati ke kelompok 2. Kalau kelompok 2, jawabannya tidak sesuai dengan saya, terus alasannya tidak. Saya bisa kasih bintang 3. Nanti ke kelompok 2, ke kelompok 3, ternyata mereka jawabannya bagus semua. Bisa langsung dikasih bintang 5. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Ini dari tadi dia di sana khusus sekali. Kita mulai waktunya. Siapkan dulu siapa yang jaga tokonya. Yang 2 orang silakan berdiri. Waktu kalian putar hanya 1 menit. Ayo berdiri dulu yang mau belanja. Yang belanja berdiri. Di bawah MTS-nya. Silakan di bawah MTS-nya. Tulisnya di bawah untuk mencatat bintang toko. Tulis dulu toko 2, toko 3, toko 4, toko 5, toko 6, toko 7. 3. Ayo, diskusi. Kalau kesuka hati duduk kembali. Kalau kesuka hati duduk kembali. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati duduk kembali. Setelah ada sudah ketemu? Sudah bisa kita ambil kesimpulan sama-sama dulu? Bisa? Untuk kelompok 6 kita diskualifikasi karena tadi tidak ada yang jalan. Mereka diam di tokonya. Disuruh belajar mereka diam di tokonya. Mereka takut kalau tokonya dirampok, makanya mereka jaga. Kita tukeran semua. Sekarang kita bahas sama-sama yang sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama, apa itu tadi gambarnya? Aku lupa. Yang pertama, kelompok 1, orang mendorong kami. Bisa. Orang Tidak mendorong berdiri.
jenis 3. Bidang milik dong. Yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga, gambar ketiga. Apa? Roda bermotor. Cihiku. Kelompok 4. Katro. Katro. Kelompok 5. Tuas jenis satu. Kelompok 7. Gambar terakhir. 7. Kelompok 7. Tinggal lagi. Gambar terakhir. Gerobak. Tuas jenis 2. Tadi sudah pilih jawabannya sama-sama ya? Udah, temukan buat kita semua. Selanjutnya, yang E. Nomor 1. Sarjan berapa kelompok 2? 1. Yang kelompok 1 angkat tangan, dikasih nilai kelompok 1. Siapa lagi? Sarjan sama Arya. Sarjan berapa? 3. 3. Arya? 5. Lagi lama ya? Yang kelompok 2. Yang kasih nilai di kelompok 2. Arya? 5. Yang kasih kelompok 3. 5. 4. 2. Sempat ke sana. Yo, 2 sempat. 5, 3. Kelompok 4. Yang kelompok 4. Kelompok 5. Kita bukan tepuk tangan buat kelompok 5. Buat kelompok 6. Dan dalam diskusi yang selanjutnya. Dia kan maunya tunggu ininya. Kita pakai kuis ya. KKS-nya dikumpulkan terakhir. Kita akan pakai kuis. Nanti dikumpulkan nanti. Yang kuis silakan angkat tangan. Ya. Kelihatan tuh. Saya bacakan. Setelah kalian belajar tentang soal sederhana, kita akan belajar memulai untuk kuis. Yang pertama, gunting termasuk ke dalam kuas jenis. Gunting. Ya, bidang miring. Kurang tepat gunting. Lebih tidak sih. Ya sih kayak buku. Tuas jadi serot. 3. Jadi 1. Kuas golongan 1. Tangan buat 1. Terus gerobak pasir termasuk ke salah satu sidang pembelajaran hari ini. Saya minta 1 orang. Tiap-tiap pertanyaan 1 orang. Yang langsung angkat tangan ya. Apa yang dirasakan pembelajaran pada hari ini? Senang. Bahagia. Terus hal apa yang membuat kalian senang atau bahagia? Bagian ice breaking. Ice breaking. Ada lagi yang lain? Gak ada. Ada apa lagi? Yang menyenangkan selain ice breaking? Belanja? Presentasi menggunakan belanja ilmu tadi. Itu namanya window shopping atau belanja Window shopping. ilmu. Dan secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini, Ibu juga mengingatkan
yang 6 tadi, untuk kegiatan selanjutnya jangan takut untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Jadi apapun jawabannya itu akan mendapatkan jawaban juga di teman kelompok yang lain. Dari sini Ibu ucapkan terima kasih untuk Khair. Tepuk terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan pesan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh salah satunya tadi sudah disebutkan mengangkat barbel. Silakan kalian lihat ya. Oke, hari ini akan main Pagi Bu Alif. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Oke, gimana keadaannya hari ini Bu Alif? Keadaannya alhamdulillah sehat dan menyenangkan pagi hari ini. Oke, senang sekali bisa ketemu Ibu Alif hari ini. Dan saya lihat keadaannya luar biasa sehat dan semangat. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Alif hari ini sudah siap ya untuk melakukan percakapan pasca observasi dengan saya. Iya Bu Ayu, saya sudah siap. Oke, baiklah Bu Alif. Jadi bagaimana perasaan Ibu Alif setelah melakukan pembelajaran yang telah dilakukan atau yang telah saya observasi? Alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan kemarin berjalan dengan lancar ya Bu Ayu, dan siswa juga sebagian besar antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Iya, saya juga melihat hal yang sama seperti yang Ibu Alif sampaikan. Lalu menurut Ibu Alif, kesan yang Ibu Alif dapatkan terhadap pembelajaran yang telah Ibu Alif lakukan itu seperti apa? Pembelajaran yang saya lakukan tuh Bu Ayu, kesannya secara keseluruhan berjalan dengan baik. Hanya saya belum bisa menentukan nih pembelajaran diferensi yang saya lakukan itu apakah konten, apakah itu diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Begitu juga dengan antusias diskusi kelompok siswa yang kemarin. Ada salah satu memang kelompok itu tidak aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi. Melihat antusias daripada siswa pada saat proses belajar mengajar yang Ibu Alif lakukan di dalam kelas, menurut saya sudah luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya menurut Ibu Alif, tentu ada poin-poin atau bagian-bagian yang menurut Ibu Alif ingin Ibu Alif tingkatkan dalam proses pembelajaran yang Ibu Alif lakukan ke depannya nanti. Yang saya ingin tingkatkan Ibu Ayu tentang pembelajaran diferensiasinya di kelas ya, sama antusias diskusi kelompok. Karena kemarin menurut saya ada salah satu anggota diskusi kelompok itu tidak aktif atau tidak bekerja dengan efektif dalam melakukan tugasnya. Seperti itu Bu Ayu. Oke, luar biasa Ibu Alif sudah mampu melihat di mana kekurangan atau poin mana yang bisa Ibu Alif perbaiki ke depannya. Ya. Jadi yang akan Ibu Alif perbaiki ke depannya, kalau saya bisa simpulkan, yaitu bagaimana pembelajaran kelompok atau diskusi di dalam kelompok itu bisa berjalan lebih efektif. Iya. Lalu bagaimana Ibu Alif melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Benar begitu Bu Alif? Iya, benar begitu Bu Ayu. Jadi saya kayak merasa kurang tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Apalagi terkait dengan konten, proses, dan produk yang nantinya dihasilkan seperti itu Bu Ayu. Dan kalau bisa nih Bu Ayu ya, minta sarannya gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Minta saran terkait Pembelajaran untuk Alif untuk meningkatkan pembelajaran yang selanjutnya gitu. Oh iya, kalau diminta saran, kalau saya boleh menyarankan ini Bu Alif, dari keseluruhan pembelajaran yang Ibu Alif lakukan itu, yang Ibu Alif ingin kembangkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada saat Ibu Alif melakukan pembelajaran di dalam kelas itu, saya juga sedikit bingung. Apakah yang Ibu Alif lakukan itu proses pembelajaran berdiferensiasi produkkah, kontenkah, atau proses? Nah, ketika Ibu Alif, mungkin saran saya, ketika Ibu Alif ingin menentukan
kelompok siswa, Iya. mengelompokkan siswa, mungkin Ibu Alif bisa mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat siswa. Oh iya. Minat dan bakat siswa, jadi di situ sudah terpenuhi diferensiasinya, Bu Alif. Nah, lalu untuk proses pembelajaran, untuk diskusinya mungkin Ibu Alif bisa membagikan tugas masing-masing anggota kelompok Iya. agar bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi benar-benar seluruh anggota kelompoknya bisa bekerja secara maksimal dan kompak. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih nih atas saran yang diberikan Bu Ayu nih. Insya Allah saya akan coba nanti Bu dalam meningkatkan pembelajaran di selanjutnya. Mungkin ada lagi atau ada saran lagi nih Bu atau gimana untuk perbaikan lagi selain tadi? Selain daripada itu, saya perhatikan Ibu Alif sudah memberikan pembelajaran KSE. Oh iya, KSE. itu Menurut Ibu Alif itu sudah dilakukan secara optimal atau bagaimana? alhamdulillah untuk KSE sudah Bu ya. Yang pertama saya menggunakan teknik stop. Ya, Itu bagus sekali. dengan kita refleksi lagi, ada yang pembelajaran yang kemarin dan itu siswa juga merefleksikan secara teknik stop itu, lalu dengan menggunakan ice breaking dan akhir di pembelajaran juga ada refleksi juga seperti itu Bu Ayu kalau Ya, untuk luar KSE. biasa Bu Alif. Antusias siswa setelah Ibu Alif melakukan teknik stop, terus ice breaking, Iya. dan refleksi, bagaimana Bu Alif terhadap pembelajaran yang Ibu Alif lakukan? Mereka antusiasnya sangat tinggi Bu ya. Jadi kalau untuk setiap pembelajaran IPA yang saya lakukan tuh mereka pasti walaupun saya tidak melakukan SBK mereka menagihnya. Oh, Seperti iya. itu iya Bu. Jadi seperti itu biar katanya semangat sebelum melakukan pembelajaran seperti itu Bu Ayu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan apa yang Ibu Alif lakukan. Iya. Semoga untuk pembelajaran ke depannya Ibu Alif bisa melaksanakan yang lebih baik lagi dan lebih menyenangkan lagi bagi siswanya tentunya. Ya amin. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Alif. Ya. Saya tunggu untuk pembelajaran ke depannya yang lebih bervariasi lagi dan lebih antusias lagi. Iya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.